Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Aku diharapkan kehadirannya agar tempat ini semarak dalam rangka memperingati Nuzul Bulan. Untuk penceramah insya Allah dari luar, biar ada penyegaran, insya Allah mudah-mudahan bisa sukses dan berjalan lancar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kesempatan ini materinya tidak berat ya, artinya hanya menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Ramadan yang telah kita lakukan dan juga insya Allah yang akan kita laksanakan untuk hari-hari berikutnya. Merujuk kepada sambutan yang pernah saya sampaikan di awal Ramadan, bahwa tahun ini tidak jauh berbeda kegiatan dengan sebelum-sebelumnya. Insya Allah tidak akan menghilangkan, menghapus kegiatan-kegiatan yang baik. Bahkan mungkin sifatnya perbuatan atau ada penambahan perbuatan kegiatan yang lain kan gitu. Salah satunya adalah kegiatan kasihannya. Bahkan ada yang memang protes ya. Kebetulan dari yang Panupri Pawaman ada satu, wah katanya gimana panitia RT saya warga sudah menunggu, tidak terlewatkan katanya. Waduh, ada kalau berputar mengembalikan sebelumnya akan dilewatkan, tapi karena sudah bubar ya tidak bisa. Dan ini pesan barangkali mudah-mudahan PRT berikutnya yang insya Allah akan dilaksanakan oleh RT 6 bisa berjalan baik atau dipertahankan ya. Karena memang nuansa siarnya dan gembiranya alhamdulillah warga apa cukup antusias. Yang kedua, insya Allah mungkin salat akan kita laksanakan hari Jumat dan hari Minggu. Kenapa hari Jumat? Karena kalau hari Sabtu itu memang para pengajarnya, pembimbingnya itu ada halangan, banyak kegiatan ya, dan akhirnya dimulai dari hari Jumat. Dan insya Allah ini merupakan kolaborasi ya, TPA dengan panitia Ramadan. Dan yang akan kita laksanakan yaitu adalah pentas seni. Insya Allah panggung yang sudah dibuat oleh Pak Ucok kita akan laksanakan ya, sehingga anak tampil, anak mengeluarkan bakat dan potensinya anak kita insya Allah sangat antusias sekali. Barangkali dan bapak ibu yang tidak ada kegiatan, mari kita sama-sama sukseskan dan kita lihat putra putri kita. Dan berikutnya yaitu tahun yang ini adalah ada kegiatan infak harian. Alhamdulillah cukup lumayan ya Bapak Ibu, sampai saat ini kurang lebih 16.700-an infak harian. Luar biasa Bapak Ibu. Ditambah dengan tromol kurang lebih 20 juta. Kalau kita digabung di total kurang lebih hampir 36 juta, hampir 37 juta. Ini merupakan program baru dalam rangka mensupport ya, bahwa kita ini berkeinginan, punya niat masjid kita belum selesai, maka kita mencari terobosan bagaimana supaya nanti insya Allah kalau RAP selesai oleh Pak Sulis dan grand design sudah selesai, dengan modal yang ada insya Allah kita akan mulai setelah Ramadan. Masalah waktu nanti dibicarakan oleh panitia, insya Allah dalam rangka untuk mencapai keinginan bersama, cita-cita bersama, niat besar, insya Allah kita akan melaksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dari kegiatan hal-hal yang kecil dan rutin istiqomah tentu ternyata berdampak positif dan baik. Kalau kita lihat dari infak harian tersebut,
ada beberapa hal yang positif, menjadikan pesan kita hikmah buat kita semua. Ternyata ada beberapa hal yang memang kita petik. Yang pertama adalah dengan melibatkan remaja, di mana anak remaja yang keliling bertugas dari RT 1 sampai RT 8, semua anak-anak cukup antusias. Bahkan yang tadinya memang tidak diprioritaskan untuk anak-anak, ternyata ada beberapa RT itu anak-anak SD keliling juga. Waduh, gimana ya? Tidak sesuai dengan kenyataan, tapi saking antusiasnya anak-anak kita ini, aduh luar biasa. Makanya sudahlah, nggak apa-apa, mohon maaf Bapak Ibu, seandainya ada ternyata anak SD yang keliling. Kebetulan stok remajanya tidak ada anak-anak SD keliling, dan mohon dimaafkan saja. Termasuk yang keliling protokol itu, memang kita diprioritaskan remaja, tapi yang antusias anak kecil yang SD juga. Nah itu ya, mohon maaf Bapak Ibu, tentang mengerahkan anak-anak yang seharusnya yang biasa kita pada remaja. Dan alhamdulillah ketika MC kita memang mayoritas remaja. Kalau anak nggak ada anak SD ya, insya Allah, karena memang sasaran adalah anak remaja. Ada hal yang positif Bapak Ibu, ini mungkin semacam pembentukan karakter ya. Ini sebagai pengalaman buat anak kita, remaja kita. Ada interaksi, ada semacam kepedulian terhadap sosial, sehingga ini sebagai pengalaman hidup untuk ke depan. Saya kira insya Allah lah ya, Bapak Ibu, ketika kita aktif di masjid, di yayasan, dimanapun kita di sosial, itu punya riwayat, punya pengalaman waktu kecil. Apakah di Karang Taruna, apakah di remaja masjid, itu kita punya pengalaman. Insya Allah kalau kita pengatur terus menerus, itu hal yang positif buat pribadi. Gitu kan. Ini suatu hal yang positif Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah dari hal yang kecil, ternyata memang berdampak positif dan istiqomah, ya, sehingga dari hal yang kecil istiqomah berkelanjutan itu berdampak positif sehingga menghasilkan cukup besar, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini adalah kegiatan dan program bisa dilanjutkan dengan RT 6 untuk selanjutnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Bahkan istilahnya selama Ramadan, selama pembangunan selesai terus dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung program PRW, program panitia pembangunan dan program semuanya. Kita akan mensukseskan pembangunan masjid kita insya Allah ya. Bahkan kita mimpi kalau kita nanti sudah selesai pembangunan, lebih baik diteruskan. Kenapa? Supaya nanti kita kegiatan-kegiatan sosial terutama oleh pengurus masjid nanti mencari dalam sebulan itu sekitar kita dapatkan 20 juta, 30 juta, mencari dalam sebulan insya Allah untuk kebutuhan setahun. Kalau itu 2 juta, 3 juta mungkin agak tenang lah, tidak terlalu pusing pengurus masjid dan memikirkan bagaimana rasanya uang kas minus ya. Mudah-mudahan ini berkelanjutan Bapak Ibu. Ada hal yang positif di situ. Jadi bahkan termasuk memberikan pelayanan, memfasilitasi kepada seseorang yang beramal. Ya, sehingga nanti ada hal positif baik jamaah memberikan infak sedekah rutin. Sehingga dia dalam bulan Ramadan ini menjadi betul-betul bulan-bulan berkah, mendapat pahala yang rutin. Bahkan kalau tidak salah dalam suatu keterangan, mudah-mudahan tidak salah, diriwayatkan dari Siti Aisyah dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa Allah itu menyukai sesuatu yang kecil, amal yang kecil, sedekah yang kecil, infak yang kecil, tapi kontinu, berkelanjutan. Kalau berbicara mengenai istiqomah, hal kecil berkelanjutan, banyak sekali kisah dan cerita warga kita. Bagaimana orang-orang yang ingin beribadah haji, ingin berkurban. Bahkan beberapa bulan yang lalu dan viral, ada nenek dari daerah Kendal, udah tua renta, 80 tahun, dia tukang rongsokan ya. Dia menabung selama 15 tahun, ingin
melaksanakan kurban. Luar biasa Bapak Ibu. Tidak sedikit juga orang yang mau melaksanakan ibadah haji. Seorang yang ada di Madiun, ya, itu dia menabung sedikit demi sedikit, dia profesi padahal dia sebagai tukang bangunan, kuli bangunan. Bahkan dia mengatakan untuk makan juga susah. Namun dia terus istiqomah menyisihkan uangnya dalam rangka untuk memenuhi cita-cita ingin pergi haji. Dan alhamdulillah setelah menabung angka 5 juta, dia diberikan sapi, ya. Kemudian setelah sapi gede dijual 8 juta, kemudian diberikan tanah 10 juta, diberikan lagi tanah, dan akhirnya 25 juta. Sehingga dia bisa menyetor. Dari beberapa contoh tersebut Bapak Ibu, bisa kita ambil hikmah. Ternyata orang yang punya kemampuan istiqomah itu bukan berarti dari sisi materi saja, tapi bisa jadi istiqomah itu adalah bagaimana dia mempertahankan keimanannya, kerja kerasnya, bersih kerasnya, kukuhnya, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berkurban, ingin sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ukuran ekonomi itu rumahnya sangat sederhana, jauh dari kelayakan. Uang puluhan juta kalau kita dibuatkan, dibelikan kepada perabotan rumah sangat mewah sekali. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa ternyata kenapa dalam Al-Quran dikatakan walillahi al-nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi istiqomah itu bukan berarti orang-orang yang kaya. Bisa jadi orang itu tidak mampu mempertahankan keimanannya, keinginannya untuk bersujud di Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang secara materi tidak ada, kurang, tapi mampu mempertahankan keimanannya, keinginannya untuk bersujud di hadapan Allah di Makkah Mukarramah. Oleh karena itu, mudah-mudahan warga Palah insya Allah semua sudah mendapatkan daftar tunggu, insya Allah, ya Bapak Ibu, ya. Insya Allah banyak sekali cerita-cerita yang memang dialami oleh keluarga kita, baik itu tukang beca, tukang bangunan, wah macam-macam, bahkan tukang cukur juga ada kan. Insya Allah, ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dari hal yang kecil, dari hal yang, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau saya berangkat akan cerita Bapak Ibu tukang cukur bagaimana ya kisahnya. Insya Allah. Ya, insya Allah Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan saja. Baik Bapak Ibu, itu saja ya yang mau disampaikan. Pada intinya mari kita sama-sama dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari hal yang kecil, istiqomah kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita citakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Dan mari kita tukar baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala nabiyyina wa ta'ala bi sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi nama yakfi mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali kalimati bi sultanik. Allahumma sallallahu salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taban qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa qurratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi syafa'atil maut wan najata minan nar wal afa illa sab. Rabbana taqabbal minna wa innaka tas-sami'ul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Demikian salam. Waduh, belum pas.